Kali ini saya akan ajarin teman-teman gimana caranya bikin website dari nol sampai website tadi bisa jadi dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan yang terpenting, bikinnya juga tanpa coding. Nah, salah satu cara untuk bikin website tanpa coding yaitu kita bisa bikinnya pakai bantuan WordPress. WordPress itu apa sih? Jadi WordPress itu bisa dibilang adalah website yang sudah jadi. Cuman dari segi tampilan dia masih bisa kita modifikasi. Misalnya nih, kita ubah jadi website toko online, website berita, blog, undangan online, ataupun website lainnya itu bisa banget. Ya tinggal kita atur aja sesuai keinginan kita. Dan menurut statistik ya yang saya baca per tahun 2023 sekarang, itu ada sekitar 43% website yang ada di dunia sekarang itu dibikinnya pakai WordPress. Jadi bisa dibilang hampir separuh lah ya. Hampir separuh website yang biasanya sering teman lihat itu dibikinnya pakai WordPress, teman-teman. Beberapa contoh website besar yang dibikin pakai WordPress itu misalkan kayak Bloomberg, terus website Samsung, website Grab, Udemy. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh dari website yang dibikinnya juga pakai WordPress. Artinya memang saking bagusnya gitu ya WordPress ini, jadi hampir kebanyakan website itu dibikinnya pakai WordPress. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin baru pertama kali kenal WordPress, teman-teman gak usah khawatir. Jadi di video kali ini nanti saya akan ajarin teman-teman gimana caranya bikin website pakai WordPress ini mulai dari nol ya, mulai dari menyiapkan hosting dan domain, habis itu instalasi WordPress, mengatur tampilan, dan sebagainya sampai nanti website kalian itu bisa jadi. Nah, tapi sebelum kita bikin website, ada beberapa hal dulu nih yang mesti teman-teman siapin. Yang pertama yaitu adalah teman-teman harus punya hosting dan juga domain. Nah, apa sih itu domain? Jadi domain itu adalah alamat untuk website kalian nanti. Contoh domain itu misalkan kayak youtube.com, banktutorial.com, facebook.com, dan sebagainya. Itu adalah domain. Jadi nanti kalau misalkan orang pengen ngunjungi website kita, mereka tinggal masukin domainnya aja. Terus yang kedua yaitu tadi adalah hosting. Hosting itu bisa dibilang adalah rumah untuk website kita nanti, atau ya bisa dibilang adalah server untuk website kita. Nah, di mana sih kita bisa dapetin domain dan hosting ini? Nah, domain dan hosting itu bisa kita dapetin di penyedia domain dan hosting tentunya. Kalau di Indonesia itu ada banyak banget teman-teman. Nah, salah satu rekomendasi saya, teman-teman nanti bisa dapatin di Niaga Hoster. Kebetulan saya sendiri juga udah lumayan lama sih langganan di Niaga Hoster ini. Sudah sejak beberapa tahun yang lalu lah gitu. Ada beberapa alasan kenapa saya merekomendasikan Niaga Hoster. Yang pertama, jadi Niaga Hoster ini adalah salah satu penyedia domain dan hosting terbaik yang ada di Indonesia. Jadi penyedia hosting dan domain kalau di Indonesia ini lumayan banyak teman-teman. Jadi salah satu yang terbaik yaitu adalah Niaga Hoster. Terus yang kedua, untuk data center atau server yang mereka sediakan itu sudah tier 4. Dan di tier 4 itu biasanya jarang banget gangguan. Dan yang ketiga, untuk customer service-nya juga selalu aktif 24 jam. Jadi katakanlah nih, misalkan website teman-teman error di tengah malam gitu ya. Teman-teman gak usah khawatir, kalian nanti bisa tinggal hubungi aja customer service-nya dan mereka nanti bakalan membantu mengatasi permasalahan pada website kalian nanti. Dan selanjutnya untuk biaya langganannya menurut saya juga bisa dibilang terjangkau gitu ya. Terjangkau dalam artian untuk sekelas tier 4 teman-teman. Ditambah lagi Niaga Hoster ini juga lumayan sering ngadain diskon. Nah, ketika video ini dibuat itu kebetulan lagi ada diskon sebesar 80% plus bonus langganan selama 3 bulan. Berikutnya saya akan tunjukin nih gimana sih caranya buat dapetin domain dan hosting di Niaga Hoster ini. Caranya yang pertama, pastikan teman-teman sudah klik link yang ada di deskripsi video ini biar nanti kalian berkesempatan buat dapetin diskon 80% ini. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah masuk di halaman Niaga Hoster, jadi ini kita bisa langsung geser aja ke bagian bawah. Nah, di sini teman-teman bakalan lihat ada 3 buah pilihan paket hosting yang bisa kalian beli. Nah, pilih yang mana sih? Ini sebenarnya nanti tergantung dari kebutuhan teman-teman. Biar lebih detail, kita bisa cek lagi ke bagian bawah. Nah, di bagian sini, teman-teman bakalan lihat perbedaan antara ketiga hosting ini. Pertama, untuk pilih yang premium, nah dia performanya standar. Terus untuk yang bisnis, dia performanya 5 kali jauh lebih bagus dibandingkan yang premium tadi. Terus kalau cloud startup, dia performanya 10 kali lebih bagus dibandingkan yang premium tadi. Nah, jadi nanti silakan teman-teman pilih aja sesuai dengan kebutuhan website teman-teman. Kalau misalnya kebutuhannya cuma sekedar kayak website berita atau blog gitu ya, menurut saya pilihan premium sebenarnya udah cukup. Nah, tapi kalau misalkan websitenya nanti pengunjungnya lumayan banyak, terus juga transaksinya juga lumayan besar, katakanlah misalkan seperti website jualan online gitu ya.
Nah, saran saya sih nanti ambil yang bisnis atau kalau enggak pilih yang langsung cloud startup aja. Oke, sebagai contoh kita pilih yang freemium. Di bagian sini kita bisa pilih dulu durasi langganan dari hostingnya nanti ya. Di sini kita bisa pilih mulai dari 1 bulan sampai 4 tahun alias 48 bulan. Saran saya sih nanti teman-teman ambil aja langsung di atas 1 tahun ya. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman langsung ambil di atas 1 tahun, itu nanti kita bakalan dapat bonus domain selama 1 tahun. Terus juga makin lama langganan, diskonnya juga makin besar teman-teman. Nah contohnya aja deh, kita misalkan ambil langsung yang 4 tahun gitu. Nah karena di sini kalau misalkan kita ambil langsung 4 tahun, kita juga bakalan dikasih bonus gratis hosting selama 2 bulan teman-teman. Kalau gitu langsung kita geser ke bagian bawah. Nah, di bagian nomor 2, teman-teman bisa masukin email kalian di sini atau kalian juga bisa login menggunakan Google atau Facebook. Kalau misalkan sudah login, langsung aja kita masuk ke step yang selanjutnya, yaitu memilih metode pembayaran. Nah, jadi di sini pilih aja sesuai dengan keinginan kalian. Contoh kita pilih yang BNI. Habis itu di sini kita juga bisa masukin kode kupon teman-teman. Nah, teman-teman bisa masukin kode kupon yaitu adalah Bank Tutorial 10 biar nanti kalian bisa dapat diskon tambahan lagi. Nah, di atas tadi kita sudah dikasih diskon sebesar 80%, ditambah dengan kode voucher diskonnya makin besar lagi gitu. Oke, kalau sudah langsung kita klik buat tagihan. Setelah itu, teman-teman tinggal lakukan pembayaran aja sesuai dengan kode pembayaran yang tampil di sini. Kalau misalkan teman-teman sudah melakukan pembayaran, selanjutnya saya akan tunjukin gimana sih caranya untuk melakukan instalasi WordPress pada hosting kita tadi. Caranya itu gampang banget. Pertama, teman-teman bisa login dulu ya ke akun Niagahoster kita tadi. Kalau misalkan teman sudah login, jadi nanti tampilan dari halaman admin dari Niagahoster kurang lebih seperti ini teman-teman. Oh ya, sedikit informasi, teman-teman nanti gak usah kaget kalau misalkan domainnya itu berubah jadi hostinger.com seperti ini. Kalau sebelumnya tadi kan dia tulisannya Niagahoster. Kenapa? Karena Niagahoster itu juga merupakan salah satu bagian dari hostinger.com teman-teman. Nah, langsung aja saya akan tunjukin gimana caranya instalasi atau memasang WordPress pada hosting yang barusan kita beli. Caranya di bagian hosting, nah di sini kita pilih aja yang premium hosting ya, atau hosting yang barusan kita beli tadi. Terus tinggal kita klik kelola, atau kalau misalkan teman-teman baru beli biasanya tulisannya adalah setup. Di sini kita klik aja buat atau transfer website Anda. Di bagian sini kita klik mulai, terus di bagian sini kita pilih yang WordPress nih, ada tulisannya, kita klik pilih. Nah, lalu di sini kita pilih yang WordPress teman-teman, kita klik pilih. Nah, di bagian sini kita bisa bikin dulu akun admin untuk WordPress kita nanti. Kalau sudah, kita klik lanjut. Di bagian pilihan plugin, teman-teman bisa pilih kira-kira plugin apa yang pengen kalian install. Kalau misalkan teman bingung, ini mungkin kita bisa matikan dulu. Nah, jadi kita checklist yang 2 ini aja teman-teman. Kalau udah, kita klik lanjut. Terus di bagian sini kita bisa pilih tema atau tampilan dari website kita nanti. Nah, jadi di sini Niagahoster sudah menyediakan ada beberapa pilihan tema WordPress yang bisa kita coba gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen lihat tema yang lebih lengkap, itu nanti bisa kita atur melalui WordPress-nya langsung. Jadi untuk sekarang mungkin ini kita bisa skip dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke step selanjutnya untuk pilih domain. Nah, di sini kita pilih aja domain yang sudah kita beli. Kalau udah, kita klik pilih. Langsung kita pilih selesaikan setup. Oke, proses instalasi WordPress-nya sudah selesai. Nah, sebelum kita masuk ke halaman admin, mungkin di sini kita coba preview dulu ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung kunjungi aja domain yang barusan kalian beli. Contohnya di sini saya masukin yaitu adalah banktutorial.com. Nah, cuman di sini kan tampilannya dia masih sederhana banget ya. Kenapa? Ya karena di sini tampilan websitenya belum kita atur atau belum kita kustomisasi. Nah, sekarang gimana caranya untuk mengkustomisasi tampilan dari website kita ini? Caranya itu gampang banget. Jadi di sini nanti teman-teman bisa klik aja admin panel untuk masuk ke halaman admin dari WordPress kita. Atau untuk masuk ke halaman admin nanti kita juga bisa masuk melalui halaman admin dari hostinger kita tadi. Nah, jadi di bagian sini ini ada pilihannya panel admin. Nah, jadi kalau misalkan kita klik, ini fungsinya sama ya, yaitu masuk ke halaman admin dari WordPress kita, teman-teman.
Nah, jadi halaman admin dari WordPress itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kita bisa melakukan beberapa pengaturan untuk website kita melalui menu yang ada di bagian kiri sini. Nah, yang pertama sih mungkin kita di sini coba install tema dulu ya, karena kan di sini tampilan temanya kan masih sederhana banget. Cara install tema ini gampang, teman-teman masuk aja ke menu tampilan, terus pilih tema. Kita klik tambah baru. Nah, di bagian sini teman-teman bakalan bisa lihat banyak sekali pilihan tema WordPress yang bisa teman-teman install. Nah, silakan teman-teman pilih aja sesuai dengan keinginan kalian. Biar lebih gampang, di sini kita juga bisa filter ya sesuai kebutuhan. Nah, contohnya aja misalkan kita pengen bikin website berita gitu ya, kita checklist aja, terus kita klik terapkan. Nah, maka tema yang tampil ini adalah tema-tema yang berhubungan dengan berita gitu. Nah, silakan teman-teman pilih aja sesuai kebutuhan. Nah, misalkan aja kita coba install tema ini ya teman-teman, News Tag. Nah, jadi nanti tampilan temanya sih kurang lebih bakalan seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah merasa cocok, langsung aja kalian klik install. Kalau sudah diinstal, kita langsung aja aktifkan. Nah, tadi temanya sudah berhasil kita install ya. Sekarang kita akan coba preview kembali halaman website kita tadi. Nah, sekarang di sini teman sudah bisa lihat, jadi tampilan halaman dari website kita sudah berubah seperti ini ya, udah kelihatan jauh lebih bagus. Nah, cuman di sini memang dia masih belum begitu rapi ya, karena di sini belum kita atur. Nah, sekarang kita akan coba atur tema yang barusan kita install tadi sesuai dengan kebutuhan kita. Caranya di sini kita bisa masuk ke menu sesuaikan yang ada di bagian tampilan, kita klik sesuaikan. Atau bisa juga melalui tombol sini teman-teman. Nah, kita klik sesuaikan, ini fungsinya untuk menyesuaikan atau merubah tampilan dari website kita tadi. Sedikit informasi buat teman-teman, jadi tiap tema yang kita install itu biasanya tampilan menu yang ada di bagian kiri sini itu biasanya beda-beda gitu ya. Jadi nanti silakan teman-teman sesuaikan aja sama tema kalian. Cuman pada intinya, menu-menu yang ada di bagian kiri sini ini adalah fungsinya untuk mengkustomisasi tampilan dari website kita nanti gitu. Oke, untuk tema yang saya pakai, ini yang di bagian atas ada pilihannya top bar. Top bar ini yaitu adalah ini bar atau menu yang paling atas ini teman-teman. Nah, jadi di sini ada beberapa pengaturan untuk top barnya. Yang pertama ini judul ya, yaitu yang breaking yang di bagian sini. Nah, ini kita bisa ganti. Nah, kayak gitu teman-teman. Berikutnya ada date atau tanggal. Ini kalau misalkan teman-teman pengen matikan, bisa kita matikan seperti ini. Nah, maka nanti dia bakalan hilang, tapi kalau misalkan pengen munculin ya tinggal aktifin aja kayak gitu. Terus ada beberapa pengaturan tambahan lainnya lagi, contoh seperti kayak social media. Ini kita bisa atur juga. Nah, misalkan ini Facebook ya, kita bisa masukin aja link dari Facebook kita seperti apa, masukin aja di sini gitu. Kayak gini lah contohnya. Tinggal temen nanti atur aja untuk social media yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke menu yang kedua, yaitu set identity. Ini fungsinya buat nambahin logo dan juga icon. Nah, buat logo kita bisa upload ya, klik aja di sini, terus kita unggah gambarnya. Nah, contoh ini saya sudah siapin satu buah gambar ya buat websitenya ini nanti. Kita klik pilih, terus kita lewati pemangkasan supaya logonya tidak ke crop teman-teman. Nah, udah tampil, terus di sini kita juga bisa atur ukuran dari logonya nanti. Nah, contoh aja misalkan kayak gini. Selain logo, di sini ada juga pengaturan buat ngatur judul ya yang di bagian sini. Nah, ini kita bisa ganti. Nah, kayak gini lah misalnya. Cuman kalau misalkan kita nggak pengen ada judul, kita bisa matikan aja. Kayak gitu. Tapi kayaknya kita tampilin aja ya biar tidak kelihatan kayak polos banget. Dan di bawahnya lagi ada beberapa pengaturan yang lainnya. Yang paling penting itu sebenarnya ada di bagian sini teman-teman. Nah, yaitu di bagian menu. Menu ini fungsinya untuk menambahkan menu yang ada di bagian sini. Nah, caranya di sini kita buat menu baru dulu, terus kita kasih nama misalnya menu utama. Kita jadikan primary, terus kita klik berikut. Nah, di sini tinggal kita tambahkan aja apa aja sih yang ada di menu ini. Nah, cara nambahinnya kita klik aja tambah item. Terus di sini kita pilih misalkan pertama mungkin kita akan coba tambahkan beranda. Itu kalau misalkan kita pengen balik ke home. Selain beranda, di sini kita juga bisa tambahkan yang lainnya lagi. Nah, cuman di sini kalau misalkan teman buka dia pilihannya masih sedikit banget ya. Kenapa? Ya karena belum kita bikin teman-teman. Jadi nanti kita mesti bikin dulu lah ya. Cuman untuk sementara mungkin kita bikin menu polosan dulu. Nah, caranya teman-teman pilih aja yang paling atas, tahu tersesuai. URL, kita klik kasih hashtag, terus kita masukin aja judul menunya. Misalkan smartphone gitu ya. Ini khusus nampilin berita seputar smartphone.
Habis itu di dalam smartphone, misalnya kita pengen nanti ada Android, terus juga ada iOS. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya sudah bikin beberapa tombol menu seperti ini. Nah, supaya si Android dan iOS ini bisa masuk ke dalam smartphone, caranya tuh gampang banget. Jadi di bagian sini kita tarik aja ke kanan seperti ini teman-teman. Nah, supaya dia posisinya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah di bagian smartphone, nah dia bakalan muncul sub menu seperti ini. Oke, kalau sudah langsung kita simpan, caranya klik aja terbitkan. Anggap aja bagian menyesuaikan menu ini udah selesai ya teman-teman. Jadi nanti silakan teman-teman kustomisasi aja tampilan websitenya sesuai dengan kebutuhan kalian melalui halaman sesuaikan atau customize yang ada di bagian WordPress-nya. Nah, selanjutnya saya akan tunjukin gimana caranya bikin postingan atau artikel pada website kita ini. Caranya gampang banget, jadi kita balik dulu ke halaman admin dari WordPress kita tadi. Terus di bagian sini ada pilihannya post. Post ini fungsinya untuk bikin postingan atau artikel. Nah, cuman sebelum kita bikin postingan, kita bikin kategorinya dulu ya, sesuai dengan menu yang barusan kita bikin. Jadi klik aja kategori. Terus di bagian sini kita tinggal bikin aja kategorinya. Pertama tadi ada smartphone. Terus untuk slot masukin aja juga smartphone seperti ini. Kalau sudah langsung tambah kategori baru. Habis itu tadi ada juga Android dan slotnya kita masukin juga Android. Di bagian kategori induk di sini kita pilih smartphone karena kan tadi Android itu merupakan sub bagian dari si smartphone teman-teman. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita buka kategori smartphone, maka artikel yang berhubungan dengan Android itu juga bisa tampil. Nah, begitu pula dengan iOS, jadi kategori induknya kita pilih yang smartphone. Oke, jadi di sini kategorinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk bikin postingannya. Caranya di sini kita bisa klik semua post ini untuk melihat semua postingan yang ada di website kita. Nah, sebagai contoh di sini kita baru punya satu postingan yaitu Halo Dunia. Nah, ini adalah bawaan dari WordPress-nya yaitu postingan yang seperti ini. Jadi ini sebenarnya bisa kita hapus dulu. Caranya klik aja tong sampah. Terus kita bikin postingan baru teman-teman. Klik aja tambah baru yang di bagian sini. Pertama kita bisa tambahkan judul. Untuk menambahkan judul teman-teman bisa masukin aja di paling atas. Nah, contohnya seperti ini. Terus untuk isi artikelnya teman-teman tulis aja di bagian bawahnya. Nah, habis itu kalau misalkan teman-teman pengen ngasih gambar di artikel kalian, caranya kalian bisa klik aja tanda plus di bagian sini terus pilih gambar. Atau kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih lengkap lagi bisa klik aja jelajahi semua. Nah, nanti di sini bakalan muncul lagi nih beberapa pilihan yang bisa teman-teman tambahkan pada artikel kalian. Ya, ada banyak banget, mulai dari forum, galeri, dan sebagainya. Nah, karena tadi kita pengen ngasih gambar, berarti kita pilih aja gambar, dan kita tarik ke bagian sini. Nah, habis itu tinggal kita upload aja gambarnya. Habis itu, kita bisa lanjutin lagi menulis artikel lanjutannya di bagian bawahnya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen ngasih dua gambar gitu ya, kayak berjejer kiri dan kanan, itu caranya gampang. Jadi di sini kita bisa tambahkan namanya adalah galeri. Nah, tinggal kita tarik, misalkan kita taruh di sini dan tinggal kita upload gambarnya. Nah, jadi galeri ini fungsinya untuk ngasih gambar dua kayak gini teman-teman ya, di kiri dan kanan kayak gitu. Nah, di sini kita bisa preview dulu untuk tampilan artikelnya. Jadi caranya klik aja pertinjau di bagian sini, terus kita klik pertinjau. Nah, jadi tampilan dari postingan kita kurang lebih tampilannya seperti ini nanti teman-teman. Gitu. Selanjutnya sebelum kita simpan kita akan atur dulu nih. Pertama untuk URL. Untuk URL ini nanti kita akan atur ya karena di sini kan tulisnya masih agak berantakan gitu ya. Terus kita lanjut ke bagian bawah yaitu di bagian kategori. Nah, di bagian kategorinya ini kita sesuaikan sama kategori dari artikelnya yaitu smartphone dan juga Android. Lanjut di bagian tag. Di sini kita bisa tambahkan beberapa tag. Ini fungsinya buat SEO gitu ya, biar artikel kita juga bisa lebih gampang ditemukan ketika dicari di Google. Ya, masukin aja kata kuncinya, misalkan di sini Android, Google Pixel 8, kayak gini lah misalnya. Di bagian bawah di sini ada gambar andalan. Gambar andalan ini fungsinya untuk thumbnail dari artikelnya ini nanti. Nah, jadi di sini kita juga bisa tambahkan. Contoh aja misalnya kita masukin gambar ini. Kalau udah langsung kita terbitkan. Nah, sekarang kalau misalkan kita buka halaman websitenya, sekarang artikel kita tadi sudah tampil dengan tampilan kurang lebih seperti ini. Nah, cuma di sini kan kita baru punya satu artikel gitu ya, jadi memang tampilannya masih belum begitu rapi. Nanti silakan teman-teman tambahkan aja beberapa artikel lainnya. Nah, sama halnya kalau misalkan kita buka menu yang barusan kita bikin tadi, kalau misalkan kita klik Android,
Nah, di sini kan belum bisa kita klik ya. Kenapa? Karena belum kita atur di bagian menunya. Jadi kita bisa kembali lagi ke menu sesuaikan atau customize. Kita masuk lagi ke bagian menu. Nah, jadi di sini untuk menu yang barusan kita bikin ini sebenarnya bisa kita hapus dulu, teman-teman. Kenapa dihapus? Karena kan itu tadi sebenarnya cuma menu sementara aja, dan kalau misalkan tadi dia diklik, dia kan juga tidak muncul apa-apa gitu ya. Nah, jadi di sini kita tambahkan menu yang bisa diklik. Jadi caranya kita masuk ke bagian kategori. Nah, sekarang di sini kategorinya udah banyak, tinggal kita tambahkan aja ke bagian menu kita. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini menunya sudah saya atur sesuai dengan kategorinya ya. Jadi nanti kalau misalkan menunya ini diklik, dia udah bisa nampilin artikel sesuai dengan kategorinya. Contoh, kalau misalkan kita klik Android, jadi nanti dia bakalan nampilin artikel khusus kategori Android. Nah, begitu pula yang smartphone dan yang lainnya. Kayak gitu, teman-teman. Oke, tips terakhir, saya akan nunjukin gimana caranya untuk memperbaiki link yang ada pada artikel kita. Nah, jadi kan nanti kalau misalkan artikelnya dibuka, dia kan tulisan linknya kan masih agak berantakan kayak gini ya. Nah, cara memperbaikinya ini gampang banget. Jadi teman-teman nanti masuk aja ke halaman admin dari WordPress kita tadi. Terus kita masuk ke menu pengaturan. Nah, di sini ada pilihannya permaling, kita klik. Di bagian permalingnya kita pilih yang nama tulisan, teman-teman. Nah, kalau sudah tinggal kita simpan aja. Nah, kalau sudah, maka sekarang kalau misalkan artikelnya dibuka, dia tulisan linknya udah kelihatan lebih rapi dibandingkan sebelumnya, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Gimana caranya bikin website menggunakan WordPress seperti ini. Nah, sisanya nanti teman-teman tinggal customisasi saja, kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan website kalian. So, sekian dulu untuk video kita kali ini, dan kalau misalkan teman-teman mungkin masih bingung atau kalian pengen request seputar tutorial WordPress lainnya, boleh banget bisa tulis aja di kolom komentar bawah. So, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.